Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Nurmala Dewi dengan NIM 11820600036 dari kelas 5A jurusan Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait biokimia hormon. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas UAS atau ujian akhir semester mata kuliah biokimia yang diampu oleh dosen Ibu Sri Hartati MPD dan Ibu Epa Paujia MSI. Selamat menyaksikan. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa pokok bahasan diantaranya sebagai berikut, yaitu pengertian endokrin, pengertian kelenjar endokrin, pengertian hormon, ciri-ciri hormon, fungsi hormon, mekanisme kerja hormon, klasifikasi hormon, dan penyakit akibat gangguan hormon. Nah, apa itu endokrin dan kelenjar endokrin? Jadi, endokrin adalah suatu zat kimia yang dihasilkan oleh suatu sel di mana zat kimia tersebut akan diantar kepada sel tertentu di sekitar sel tersebut, di mana proses penghantarannya ini harus mengikuti ataupun harus melewati sistem darah atau pembuluh darah. Sementara kelenjar endokrin adalah suatu kelenjar yang tidak memiliki saluran, tapi dia mensekresikan senyawa kimia atau dalam hal ini hormon ke dalam pembuluh darah. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin tersebut haruslah mempunyai target organ atau target kelenjar, di mana pada organ target tersebut memiliki reseptor-reseptor yang dapat berikatan dengan hormon tersebut. Target organ biasanya jauh dari tempat disintesisnya hormon tersebut. Oleh karena itu, disinilah peranan pembuluh darah, di mana ia akan menyalurkan hormon yang disekresikan oleh kelenjar endokrin untuk menuju ke target organnya. Hormon berasal dari kata hormein yang artinya memacu atau menggerakkan. Hormon adalah zat kimia organik yang diproduksi oleh kelenjar endokrin di dalam tubuh yang disekresikan ke dalam peredaran darah dengan jumlah yang sangat kecil yang dapat merangsang sel-sel tertentu. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari hormon. Pertama, diekskresikan oleh kelenjar-kelenjar endokrin ke aliran darah. Kedua, mempengaruhi organ target dengan mengendalikan aktivitas organ dan sel target tersebut. Ketiga, mengkoordinasi aktivitas tubuh dengan berikatan dengan reseptor sel target. Dan keempat, akan diproduksi jika ada stimulus atau rangsangan yang biasanya berupa neurotransmitter. Selanjutnya adalah fungsi hormon. Hormon memiliki beberapa fungsi, diantaranya pertama, reproduction atau reproduksi. Kedua, growth and development atau pertumbuhan dan perkembangan. Ketiga, maintenance of environment change atau untuk mengatasi perubahan lingkungan. Keempat, energy production, utilization and storage atau energi produksi, pemanfaatan dan penyimpanan. Hormon berfungsi mengontrol aktivitas dari jaringan target dengan jalan pertama, mengubah reaksi kimia dalam sel. Kedua, mengubah permeabilitas membran sel terhadap bahan spesifik. Selanjutnya merupakan gambaran mekanisme kerja hormon. Dari sini dapat kita lihat bahwa pada sel yang menghasilkan hormon, maka hormon tersebut akan dilepaskan. Hormon yang telah dilepaskan akan mencari target selnya. Nah, bagaimana hormon tersebut mengenali target selnya? Hormon tersebut mengenali target selnya apabila di sel tersebut memiliki reseptor. Lalu bagaimana halnya dengan sel yang tidak memiliki reseptor? Maka dengan sendirinya hormon yang dihasilkan oleh suatu sel tidak akan bisa mengenali sel tersebut, atau dengan kata lain sel tersebut bukanlah sel target dari hormon tersebut. Reseptor hormon adalah pengenal ataupun tempat berikatannya hormon pada suatu sel target. Hal ini sangat diperlukan karena pada dasarnya hormon tersebut berada ataupun memiliki kapasitas yang sangat kecil di cairan ekstraseluler, hanya sekitar 10 pangkat minus 15 sampai dengan 10 pangkat minus 9, di mana seperti yang telah saya katakan tadi bahwa sel target harus membedakan antara berbagai hormon dan juga molekul-molekul lainnya. Dan derajat pembeda dari satu zat kimia dengan zat kimia yang lain, itulah yang dilakukan oleh reseptor. Reseptor di sini sebagai pengenal sel target oleh hormon, namun bisa juga sebagai pembeda ataupun yang membedakan apa yang diikat oleh sel target.
Apabila telah terjadi interaksi antara hormon dengan reseptor, maka akan terjadi berbagai reaksi-reaksi lanjutan, seperti reaksi modifikasi yaitu reaksi fosforilasi dan defosporilasi, kemudian juga terjadi ekspresi daripada suatu gen apabila hormon tersebut mempengaruhi proses transkripsi maupun translasi dari suatu gen, dan juga akan mempengaruhi ikatan ion pada suatu sel. Karena interaksi hormon dengan reseptor bisa membuka atau menutup kanal-kanal ion dari suatu sel. Selanjutnya adalah struktur reseptor hormon. Setiap hormon pada dasarnya memiliki sedikitnya dua daerah domain fungsional. Yang pertama adalah domain pengenal yang akan mengikat hormon dan domain sekunder yang akan menghasilkan transduksi sinyal yang merangkaikan pengaturan peristiwa di intrasel. Ada dua macam reseptor. Yang pertama adalah reseptor hormon yang mengikat hormon di luar sel atau bisa kita sebut di membran sel, di mana beberapa hormon seperti hormon polipeptida, protein, dan katekolamin memiliki reseptor pada membran plasma. Apabila hormon-hormon tersebut telah terikat dengan reseptor yang terletak di membran plasma, maka akan terjadi suatu reaksi yang diteruskan ke dalam sel melalui berbagai macam mediator seperti CAMP, CGMP, fosfolipase C, dan juga ion kalsium. Sedangkan yang kedua adalah reseptor yang mengikat hormon secara intraseluler. Artinya, reseptor dari hormon tersebut berada di dalam sel. Biasanya berada di dalam sitoplasma, di mana pada reseptor-reseptor yang berada di sitoplasma, ia akan sangat mempengaruhi proses transkripsi dari suatu gen. Pada dasarnya, hormon dibentuk dari senyawa-senyawa protein, dan apabila hormon yang dibentuk dari senyawa protein tersebut, maka ia memiliki tingkat kelarutan yang tinggi di dalam air, atau dengan kata lain, larut dalam air. Apabila suatu hormon memiliki reseptor dengan kadar protein yang tinggi, yang menyebabkan ia larut dalam air, maka dengan sendirinya ia tidak akan bisa menembus membran. Oleh karena itu, biasanya hormon-hormon yang terdiri dari protein memiliki reseptor di membran sel. Lain halnya dengan hormon-hormon yang dibentuk oleh senyawa steroid. Senyawa steroid memiliki kemampuan untuk menembus dinding membran karena ia memiliki kelarutan yang tinggi pada lemak, sehingga hormon-hormon yang tersusun dari steroid biasanya memiliki reseptor di intraseluler atau di sitoplasma. Masih menyangkut terkait mekanisme kerja hormon. Pada gambar tersebut, kita dapat melihat bagaimana hormon-hormon yang larut di dalam air memiliki reseptor di membran sel. Nah, pada gambar nomor 1 ini dapat kita lihat bahwa apabila hormon yang memiliki reseptor di membran tersebut belum berikatan dengan reseptornya, maka keseluruhan second messenger yang ada di membran sel tersebut masih dalam keadaan inaktif. Adapun aparatus second messenger yang ada di membran sel tersebut bisa berupa protein G yang berwarna hijau atau kompleks adenilasi klase yang berwarna krem. Nah, pada gambar yang kedua dapat kita lihat bahwa apabila hormon telah melekat pada reseptor, maka ikatan hormon dan reseptor ini akan mengaktifkan kompleks protein G, dan apabila protein G ini sudah teraktivasi, maka ia akan melepaskan GTP. GTP inilah yang akan kemudian mengaktifkan sistem enzim adenilasi klase. GTP yang dihasilkan oleh kompleks protein G yang teraktivasi yang berwarna hijau akan melekat dan mengaktifkan kompleks adenilasi klase yang berwarna krem. Nah, apabila adenilasi klase telah aktif, maka dia akan menghasilkan suatu senyawa yang disebut dengan CAMP. Baik protein G, adenilasi klase, dan CAMP tersebut masuk ke dalam second messenger. Lalu bagaimana halnya dengan hormon yang memiliki reseptor di intrasel atau sitoplasma? Nah, pertama-tama hormon tersebut harus mampu menembus membran sel. Setelah hormon tersebut menembus membran sel, maka barulah hormon tersebut akan berikatan dengan reseptor yang berada di sitoplasma. Kompleks ikatan antara reseptor dan hormon tersebut kemudian akan menembus nukleus dan kemudian akan mempengaruhi proses sintesis protein, yaitu proses translasi.
Setelah kita membahas terkait mekanisme kerja dari hormon, selanjutnya kita akan membahas terkait klasifikasi hormon. Yang pertama adalah klasifikasi hormon berdasarkan reseptornya. Klasifikasi hormon berdasarkan reseptornya terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama reseptor intraseluler dan yang kedua adalah reseptor membran. Materi ini sebelumnya pernah dibahas pada mekanisme kerja hormon atau terkait dengan reseptor hormon. Nah, reseptor intraseluler ini memiliki sifat yaitu lipofilik atau hidrofobik yang artinya tidak larut dalam air. Sementara reseptor membran memiliki sifat hidrofilik atau lipofobik yang artinya larut dalam air. Reseptor intraseluler memiliki protein pengangkut, sedangkan reseptor membran tidak memiliki protein pengangkut. Untuk waktu paruh sendiri, reseptor intraseluler berkisar panjang, yaitu jam sampai dengan hari, sementara reseptor membran yaitu pendek, kisaran menit. Untuk mediator pada reseptor intraseluler yaitu kompleks hormon reseptor, sementara mediator pada reseptor membran yaitu second messenger yang berupa CAMP, CGMP, Ca2+ atau kalsium, fosfatidinilositol, dan lintasan kinase. Adapun contoh hormon yang reseptornya di intrasel, diantaranya ada hormon-hormon kelompok steroid, seperti estrogen, glukokortikoid, mineralokortikoid, progestin, kalsitriol, androgen, dan hormon tiroid. Sementara contoh hormon yang reseptornya di membran sel, ada ACTH, ADH, FSH, HCG, lipoprotein atau LPH, luteinisasi atau LH, TSH, paratiroid atau PTH, glukagon, insulin, adrenalin, dan non-adrenalin. Selanjutnya adalah klasifikasi hormon berdasarkan struktur kimianya. Klasifikasi hormon berdasarkan struktur kimianya terbagi ke dalam 4 jenis. Yang pertama ada hormon peptida, kedua hormon asam amino, ketiga hormon steroid, dan yang keempat hormon asam lemak. Hormon peptida adalah hormon yang disusun oleh beberapa asam amino menjadi peptida. Contohnya trophic releasing factor atau TRF dalam bentuk tripeptida dan pasatosin isotosin. Yang kedua ada hormon asam amino, yaitu hormon yang berasal dari asam amino yang mengalami modifikasi. Contohnya modifikasi triptopan membentuk hormon serotonin dan melatonin. Ketiga ada hormon steroid, yaitu hormon yang dihasilkan dari metabolisme dan proses konversi dari kolesterol yang mengandung 27 buah atom karbon larut dalam lemak dan dihasilkan oleh kelenjar adrenal, yaitu contohnya hormon pada alat reproduksi atau gonad dan plasenta. Yang keempat ada hormon asam lemak, yaitu hormon yang berasal dari biosintesis dari dua asam lemak, yaitu arachidonic dan dihomogama linolenat yang menghasilkan prostaglandin. Selanjutnya adalah klasifikasi hormon berdasarkan fungsionalnya. Klasifikasi hormon berdasarkan fungsionalnya terbagi ke dalam 5 jenis. Yang pertama ada hormon metabolisme, kedua hormon pengatur metabolisme air dan mineral, ketiga hormon perkembangan, keempat hormon pengatur sistem kardiovaskuler, dan yang kelima adalah hormon trofik. Contoh dari hormon metabolisme ada growth hormone atau GH dan tiroksin. Contoh dari hormon pengatur metabolisme air dan mineral adalah hormon aldosteron, hormon pasatonin, dan hormon kalsitonin. Sementara contoh dari hormon perkembangan ada hormon estrogen, hormon progesteron, hormon relaksin, dan androgen. Dan untuk contoh dari hormon pengatur sistem kardiovaskuler ada hormon epinefrin. Dan yang terakhir adalah hormon trofik, contohnya adalah TSH, FSH, dan LH. Setelah kita membahas apa itu hormon, bagaimana ciri-cirinya, apa saja fungsinya, dan bagaimana mekanisme kerja dari hormon, kita juga harus mengetahui jenis penyakit yang umum terjadi karena pengaruh gangguan hormon. Nah, kira-kira apa saja jenis penyakit yang umum terjadi karena pengaruh gangguan hormon ini? Mari kita lihat. Nah, kelainan yang pertama diakibatkan oleh gangguan hormon ada sindrom Cushing.
Sindrom Cushing ini merupakan suatu kondisi yang terjadi karena kelenjar pituitari terlalu aktif sehingga menyebabkan tubuh terlalu banyak menghasilkan hormon kortisol. Sindrom Cushing ini bisa disebabkan oleh efek samping obat kortikosteroid dosis tinggi atau jangka panjang, faktor genetik, hingga tumor pada kelenjar pituitari atau kelenjar adrenal. Nah, pada gambar ini dapat kita lihat beberapa gejala atau ciri-ciri orang yang mengalami sindrom Cushing, seperti muka seperti bulan, kemudian pad deposit on face and back of shoulder, dan purple stripe. Kelainan yang kedua yaitu ada Addison disease atau penyakit Addison. Penyakit Addison ini disebabkan oleh berkurangnya hormon yang diproduksi oleh kelenjar adrenal. Penyakit ini bisa menyebabkan penderitanya mengalami beberapa gejala seperti sering kelelahan, mual dan muntah, perubahan warna kulit, tidak tahan terhadap suhu dingin, serta penurunan nafsu makan. Kelainan yang selanjutnya yaitu hipotiroidisme. Nah, kelainan ini adalah suatu kondisi ketika kelenjar tiroid terganggu dan tidak bisa menghasilkan cukup hormon. Kondisi ini dapat menyebabkan gejala berupa tubuh mudah lemas, sembelit atau konstipasi, tidak tahan terhadap suhu dingin, sering mengantuk, dan kulit kering. Pada anak-anak, hipotiroidisme dapat menghambat tumbuh kembang mereka. Pada gambar ini dapat kita lihat beberapa gejala yang ditimbulkan oleh hipotiroidisme ini, seperti anoreksia, kemudian menstrual disturbation, constipation, muscle aches and weakness, dan hair loss. Kelainan selanjutnya adalah hipertiroidisme. Nah, kelainan hipertiroidisme ini merupakan suatu kelainan akibat gangguan hormon yang merupakan keadaan sebaliknya dari kelainan sebelumnya yaitu hipotiroidisme. Hipertiroidisme ini merupakan suatu gangguan yang terjadi ketika kadar hormon tiroksin atau tiroid yang dihasilkan kelenjar tiroid di dalam tubuh sangat tinggi. Hipertiroidisme lebih sering terjadi pada wanita, namun kondisi ini juga bisa dialami oleh pria. Gangguan pada hormon ini akan menyebabkan proses metabolisme tubuh terganggu, penurunan berat badan, gangguan cemas, hingga detak jantung menjadi lebih cepat atau dada berdebar-debar. Kelainan yang selanjutnya yaitu PCOS atau sindrom ovarium polikistik. Sindrom ovarium polikistik atau PCOS ini merupakan suatu penyakit yang terjadi ketika fungsi ovarium atau indung telur terganggu dan menyebabkan jumlah hormon di dalam tubuh wanita menjadi tidak seimbang. PCOS merupakan salah satu faktor penyebab kemandulan pada wanita. Penyebab penyakit PCOS belum diketahui secara pasti. Namun, penyakit ini diduga dapat disebabkan oleh faktor genetik atau kondisi tertentu, seperti kelebihan hormon androgen dan insulin. Pada gambar ini dapat kita lihat beberapa gejala yang dimiliki oleh penderita PCOS atau sindrom ovarium polikistik. Gejalanya seperti masalah tidur, kemudian masalah jerawat, dan yaitu kemandulan. Kelainan selanjutnya yang diakibatkan oleh gangguan hormon yaitu ada gigantisme sindrom. Penyakit ini umumnya terjadi pada anak-anak. Kondisi gigantisme merupakan penyakit akibat gangguan hormon ketika tubuh anak menghasilkan hormon pertumbuhan atau growth hormone secara berlebihan. Kondisi gigantisme membuat anak yang mengalaminya memiliki tinggi badan dan berat badan di atas rata-rata. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar bahwa penderita gigantisme sindrom ini memiliki ukuran yang lebih besar daripada ukuran manusia pada normalnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemaparan materi terkait biokimia hormon telah selesai. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.